Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelitorik Nurdianto. Saya akan mempresentasikan tentang elemen-elemen sebagai sistem terbuka lingkungan dan efektivitas. Yang pertama, pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah proses merancang dan menyusun struktur, pembagian tugas, hubungan kerja, pola wewenang, serta mekanisme koordinasi di dalam organisasi agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien. Nah, menurut Stephen P. Robin, desain organisasi merupakan proses dalam menentukan bagaimana pekerjaan akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami bahwa fokus utama desain organisasi adalah mengatur pekerjaan agar dapat dilakukan secara sistematis. Selanjutnya adalah desain organisasi juga memiliki hubungan yang erat dan efektivitas organisasi. Organisasi yang didesain dengan baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, lebih cepat dalam mengambil keputusan, lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. Dan berikut ada elemen-elemen desain organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada rantai komando, yang keempat ada rentang kendali, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam ada formalisasi. Nah, berikutnya adalah pengertian dan unsur utama organisasi sebagai sistem terbuka. Sebagai sistem yang terbuka, organisasi memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan. Artinya, organisasi menerima berbagai masukan dari lingkungan, mengolah masukan tersebut dalam sistem internal, kemudian menghasilkan keluaran yang diberikan kembali kepada lingkungan. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur utama. Yang pertama adalah ada input dan masukan. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam organisasi dari lingkungan luar untuk berproses lebih lanjut. Input dapat berupa sumber daya manusia, dana, bahan baku, informasi, peralatan, teknologi, dan data yang dibutuhkan. Yang kedua ada proses transformasi. Proses merupakan kegiatan merubah input menjadi suatu memiliki nilai guna. Nilai guna di dalam organisasi, proses ini bisa berupa kegiatan produksi, pelayanan, pengolahan data, pengambilan keputusan, koordinasi, maupun pelaksanaan program kerja. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari proses yang dilakukan dan kemudian dikirim kembali ke lingkungan. Output dapat berupa barang, jasa, pelayanan, atau informasi. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Lingkungan organisasi mencakup faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh organisasi, tetapi sangat memengaruhi jalannya kegiatan organisasi. Selanjutnya ada pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah seluruh faktor yang berada di dalam dan di luar organisasi yang memengaruhi jalannya kegiatan, keputusan, dan strategi organisasi. Faktor ini dapat memberikan peluang maupun tantangan bagi organisasi. Oleh karena itu, lingkungan organisasi sangat penting karena menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, jenis lingkungan organisasi. Yang pertama ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, dan di sini ada pengaruh lingkungan. Yang pertama ada tujuan dan struktur organisasi, lalu pengambilan keputusan, lalu kinerja dan efektivitas, dan yang terakhir kelangsungan hidup organisasi. Pengertian efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu organisasi dikatakan efektif jika mampu menghasilkan hasil kerja yang sesuai dengan target. Kebutuhan, harapan bukan hanya dari banyaknya aktivitas yang dilakukan. That's simple. Ciri-ciri organisasi yang efektif. Organisasi yang efektif biasanya memiliki, yang pertama ada memiliki perencanaan yang jelas, yang kedua pembagian tugas yang tepat, yang ketiga komunikasi yang baik, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Berikutnya adalah hubungan antara desain, lingkungan, dan efektivitas organisasi. Desain organisasi, sistem terbuka, lingkungan, dan efektivitas merupakan 4 hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan teori organisasi. Keempatnya membentuk satu kesatuan yang menjelaskan bagaimana organisasi disusun, bagaimana organisasi berinteraksi dengan dunia luar, dan bagaimana organisasi dinilai berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Jika desain organisasi tidak sesuai dengan lingkungan, maka efektivitas organisasi akan menurun. Misalnya, organisasi yang lambat mengambil keputusan dalam lingkungan yang sangat kompetitif akan tertinggal dari pesaingnya. Nah, yang berikutnya adalah studi kasus. Alfamart merupakan contoh yang tepat untuk menjelaskan bagaimana sebuah organisasi dapat bekerja sebagai sistem terbuka dan bagaimana organisasi seharus menyelesaikan lingkungan yang efektif. Alfamart berawal dari usaha perdagangan dan distribusi pada tahun 1989, lalu masuk ke sektor minimarket pada tahun 1999. Jika dilihat sebagai sistem terbuka, Alfamart sangat bergantung pada hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Organisasi ini menerima berbagai masukan dari luar, seperti produk dari pemasok, tenaga kerja, modal, data penjualan, teknologi, serta informasi tentang kebutuhan konsumen. Masukan tersebut kemudian diolah melalui jaringan toko, gudang, distribusi, promosi, dan sistem pelayanan, lalu menghasilkan keluaran barang berupa kebutuhan sehari-hari dan layanan belanja yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah, berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa desain organisasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Konsep organisasi sebagai sistem terbuka menunjukkan bahwa organisasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya organisasi. Efektivitas organisasi merupakan indikator utama untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang memiliki desain yang tepat mampu beradaptasi dengan lingkungan serta menjalankan sistem terbuka secara optimal, akan lebih mudah mencapai efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sekian video presentasi dari saya, Gagar Mardianto, sebagai tugas pengganti dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.